Oke, assalamualaikum Goy. Ya, hari ini akan kita tepung gomakan. Cuman jangan salah, Anda boleh memakai tepung gomak itu, tapi jangan dipatenkan. Karena paten itu berada di tangan tamu kita, Sapril sendiri. Iya. Beliau ini, sebelum kita ngobrol nih Bang, saya perkenalkan dulu lah bahwa Bro Sapril Sembiring ini beliau adalah seorang praktisi pariwisata, kemudian beliau juga ketua Asita, beliau juga seorang motivator untuk pelaku UMKM sekaligus pelakunya. Banyak pokoknya. Luar biasa benar Bang. Bang, apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Andre. Oh iya, suasana Covid ini muka-mukanya agak lebam dikit, banyak tidur lah Bang. Aduh, kita lagi cari upaya lain lah, main bawah laut. Main bawah laut. Bawah laut. Jadi sebelum itu kenapa harus main bawah laut? Bagaimana kondisi pariwisata di Kepri lah ya? Mungkin yang pertama karena kondisi pandemi ini, bahwa destinasi wisata kita masih dalam kondisi yang perlu Banyak penataan ulang lagi ya, sesuai dengan protokol dan peradaban baru kita ini sekarang. Dan kami pikir bahwa belum banyak juga orang yang explore bawah laut. Jadi paket-paket wisata bawah laut ini Jadi kami tren yang melihat, akan diangkat gitu. kita coba untuk gali lagi lah, karena memang kita Kepulauan Riau ini 96% adalah lautan. Dan kami melihatnya belum optimal dalam sisi kemasan yang kita tawarkan kepada tamu, baik mungkin untuk yang pemula maupun yang yang profesional. Jadi beberapa minggu terakhir ini kami lebih banyak bermain di sekitar Teluk Bakau, dan kami pikir ini menjadi sebuah ikhtiar lagi untuk membangkitkan pelaku-pelaku pariwisata berbasis masyarakat di sekitar pesisir dan mungkin Kepulauan Riau atau Bintan nantinya. Respeknya kemarin bagus juga ya. Saya lihat video. Ya, alhamdulillah saya tengok memang saya terus terang memang belum banyak melakukan upaya promosi bawah laut ya, baik snorkeling maupun diving. Tapi saya setelah lihat bahwa ini sebuah potensi di masa pandemi ini dengan jumlah size group yang mungkin proporsional lah ya, jadi tidak mass tourism, dia mungkin segmennya mungkin bisa kita batasin untuk di bawah 10 atau 15 orang gitu ya, stay di kelong, kemudian lakukan snorkeling atau diving begitu. Dan yang ingin menggerakkan saya itu adalah bagaimana menggerakkan upaya penguatan pariwisata berbasis masyarakat. Jadi nelayan itu sebenarnya bisa dikolaborasikan menjadi penyelenggara tur. Apakah nanti mancing, snorkeling, diving, ya juga mungkin island hopping di sekitar yang ada daya tariknya begitu. Ya, kenapa? Karena memang tamu-tamu kita tahu kan Bintan, apalagi Bintan lah, bicara Bintan itu kan ada banyak resort kan, resort yang kemudian selama ini itu lebih kepada tamu wisatawan asing atau mancanegara. Apakah karena kondisi pandemi, apalagi ada kebijakan pemerintah yang untuk menutup sementara ya tamu wisatawan asing, sehingga Anda berpikir ini harus dikembangkan untuk mencoba realistis saja ya, mencoba realistis dalam kondisi saat ini. Memang keran dari Singapura itu memang sulit untuk kita kontrol karena memang itu otoritasnya negara lain. Nah, tinggal sekarang kita sebagai pelaku usaha harus tidak boleh menyerah dan mencobalah celah-celah lain untuk bisa memberikan dampak ekonomi baik bagi kita sendiri maupun bagi teman-teman kita yang di sekitar lah gitu ya. Nah, saya melihatnya bahwa potensi pengembangan kawasan-kawasan pesisir ini menarik untuk dikembangkan. Nah, dan kami lebih tertarik lagi karena ini berbasis dengan masyarakat, dan saya pikir kekuatan pariwisata itu juga ditopang oleh pelaku-pelaku kecil. Nah, saya melihatnya bahwa yang bisa bertahan dari kondisi krisis ini, bahwa memang ekonomi kecil ini kalau memang betul-betul kita tata bersama, saya pikir dia lebih resisten dalam bertahan dalam kondisi-kondisi begini. Nah, kita lihat mungkin yang beberapa perusahaan besar juga sudah gulung tikar. Nah, jadi ya saya pikir inilah ikhtiar kami untuk coba
sambil memang marketnya karena kita garap mungkin wilayah Bintan dan Batam dulu lah untuk marketnya gitu. Ya artinya mungkin ada hikmahnya juga Bang, ketika penguatan masyarakat ini sekarang sudah dilakukan dan kemudian upaya-upaya untuk menghidupkan wisata bawah laut itu udah berjalan dari sekarang, seiring waktu nanti ketika pandemi sudah berlalu mungkin ya. Artinya kita sudah betul-betul siap gitu ya. Saya pikir ini akan berguna untuk sepanjang ya, karena memang kami itu coba usung konsep konservasi lingkungan. Jadi bahwa laut memang perlu kita jaga keasliannya sambil dieksplor dari sisi keindahannya. Jadi pemanfaatan laut ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai sisi ekonomi, bagaimana menciptakan rasa keinginan wisatawan itu berpartisipasi dalam menjaga lingkungan begitu. Ada berapa wisata kelong ya kalau kita sebut? Ya, di sana itu ada yang aktif itu lebih kurang 10. Nah, mungkin ada sekitar 15 yang ada di situ. Dan itu saya pikir adalah mayoritas adalah pelaku-pelaku lokal, masyarakat lokal di situ, dan saya melihatnya bahwa ini bisa ditata, dan ini saya sih menginginkan ini menjadi sebuah destinasi unggulan juga gitu. Jadi ditata, dikelola dengan baik, walaupun nanti sementara pasarnya domestik, saya pikir ini masih bisa menghidupkan mereka dan menjalankan roda ekonomi mereka begitu. Itu di Bintan aja atau termasuk Tanjung Pinang juga memungkinkan untuk dikembangkan? Kalau dari sisi kebeningan air, karena potensinya kan sekarang kita mau lihat alam bawah laut. Nah, posisi kebeningan air menjadi penting. Nah, saya sih melihatnya Laut Cina Selatan ini yang lebih preferable. Jadi kawasan Teluk Bakau bisa ke arah Mapur dan beyondnya itu. Saya pikir untuk yang pemula-pemula lah, dan kita mau garap segmennya bahwa anak-anak umur 5 tahun juga harus kita ajak mencintai dunia bawah laut ini gitu. Dan ada edukasi yang bisa kita eksplor lagi sambil berwisata keluarga di Kelong, sambil mungkin menikmati hasil lautnya. Jadi yang saya sedang terpikir sekarang bagaimana cara mengkolaborasi antara pariwisata, kelautan dan perikatan dan pertanian. Jadi inilah yang ingin saya coba untuk kolaborasikan dengan masyarakat setempat, bahwa ada petani di sana. Kalau bisa dia tanamnya ubi, pisang. Nah, saat tamu masuk Kelong, jadi iconic foodnya itu, makanan itu kuliner khasnya itu adalah ubi rebus atau ubi goreng, sambil menikmati suasana laut begitu. Betul, kampung banget jadi ya. Ini yang kita mau dorong ekonomi masyarakat. Jadi petani mendapat dampak dari situ, nelayan juga ya pastinya kan. Kemudian pelaku pariwisatanya juga berbaur dalam satu community based tourism itu. Jadi komunitasnya sudah terbentuk sekarang? Ada, tapi ini belum berkolaborasi secara terpadu begitu ya. Nah, kami punya tanggung jawab moral sebenarnya bagaimana ini bisa dikolaborasikan lah. Jadi ini sangat penting saya rasa, supaya jangan ada jadi falsafah pariwisata yang saya paham ini adalah senang bagi yang datang, senang bagi yang didatangi. Nah, yang didatangi di situ ada konteksnya nelayan, ada petani, ada pelaku UKM, ada masyarakat. Nah, ini kalau bisa kita jadikan mereka mendapat manfaat, bisa senang. Petaninya juga bisa jual harga jagung yang tinggi karena dijual ke wisatawan. Artinya dia bisa mendapat manfaat dari dampak pariwisata itu. Nah, itu yang sedang kita coba bangun bersama, bahwa kelompok-kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pelaku usaha Kelong itu termasuk juga yang punya pompong, yang punya sepeda motor, yang punya sepeda bisa direntalin di situ. Rumah mungkin bisa jadi homestay ya. Jadi inilah yang kita mau elaborate lagi, bahwa pariwisata itu mestinya begitu. Nah, Bang, kemarin ada sambil minum nih ya, Andre ya. Lupa pula awal-awal. Ini Bang, kemarin ada berita statement dari Kepala Dinas Pariwisata Bintan ya, Bang Wan Ruby. Jadi untuk selama tahun 2020 ini, pemerintah Kabupaten Bintan itu baru mendapatkan sekitar 40 miliar ya, 40 miliar PAD. Dan itu
sementara targetnya itu 200 miliar, artinya masih domplang ya. Dan Bang Rudi juga dalam statementnya menyatakan pesimis ini akan tercapai gitu loh. Nah, salah satu penyebabnya itu tadi ditutupnya keran wisatawan asing. Saya dengar kemarin Dinas Pariwisata termasuk bersama provinsi, ya pemerintah Kabupaten Bintan, pemerintah provinsi dan abang di ini juga ya, pengusaha itu Asita itu rencananya mau ketemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan supaya dibuka keran. Saya pikir ini ikhtiar ya, yang saya pikir sulit bagi kita mengontrol urusan negara orang lain. Jadi kita juga harus pahami bahwa kebijakan Singapura untuk melakukan kebijakannya itu sebenarnya yang saya pikir itu urusan diplomat lah, bagaimana cara kepentingan kita itu terakomodir begitu ya. Tapi saya pikir sejauh ini memang berat untuk itu karena memang Singapura sangat concern dengan kesehatan dan hal-hal yang begini. Mereka sangat sensitif sekali. Nah, bagi saya tidak ada jalan yang tertutup bagi saya. Saya pikirnya kenapa saya lakukan upaya-upaya yang seperti ini adalah bagaimana untuk menggerakkan lah. Saya pikir upaya menggerakkan itu mungkin melalui dengan segmentasi yang masih terbatas, tapi rodanya harus diputar juga gitu. Jadi upaya yang dilakukan oleh Bang Rudi, kemudian teman-teman Bintan Resort dan lain sebagainya, hal yang wajar saja saya pikir. Tapi saya melihatnya bahwa memang Singapura sangat concern dengan hal ini, dan saya dengar memang mereka akan buka per Januari. Nah, saya meyakinkan teman-teman di kawasan Teluk Bakau ini bahwa kita jangan menunggu itu, tetap kita lakukan upaya-upaya yang memungkinkan. Apakah itu nanti polanya yang seperti conservation program untuk coral, kemudian ada snorkeling untuk keluarga, island hopping dan lain sebagainya. Yang saya pikir orang-orang Tanjung Pinang juga butuh leisure ya. Nah, orang Batam juga mudah-mudahan dalam turun statusnya dari hitam merah ya sekarang oranye ke oranye ya. Jadi mudah-mudahan segera hijau sehingga orang-orang Batam bisa menjadi segmen kita, dan saya pikir ekonomi Batam juga masih oke lah dengan 2 days 1 night atau 3 days 1 night program di wisata bahari kita ini gitu. Artinya memang sejauh ini memang di set harganya tuh kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi di set jauh turun kondisinya. Saya pikir untuk kelong ini memang sebenarnya tidak terlalu jauh turunnya, tapi karena memang porsi-porsinya mungkin dia dikemas dengan harga yang yang terjangkau. Nah, saya pikir kelong-kelong ini juga tidak yang luxuries begitulah. Jadi dengan harga 350.000 2 days 1 night kan saya pikir memang masih terjangkau lah bagi kita untuk bawa keluarga, 2 anak atau bersama suami istri begitu ya. Untuk lokal maupun nasional bisa lah ya. Oh, saya pikir bisa. Dan saya malah melihatnya bahwa Batam dan Pulau Bintan inilah sasaran dulu yang dikelola. Karena juga dari katakanlah 15 kelong yang ada itu, dia pun cuman hanya kalau kali 10 kan cuman 150 sampai 200 orang saja yang peaknya lah gitu. Nah, ini yang tapi kita juga berharap kita bermain di weekday-nya. Supaya Senin sampai kembali lagi ke Senin mereka bisa bekerja dan mendapatkan rezeki lah di situ teman-teman itu gitu. Bang, kalau bicara kondisi sekarang ini, apalagi Abang bilang tadi beberapa resort itu sudah mulai merumahkan ya. Kalau data di Asita ada berapa banyak? Kalau kami tidak mendata yang perhotelan ya, karena kita lebih kepada travel agent saja ya. Jadi dan travel agent kita pun sulit juga dalam kondisi sekarang berkembang dengan kompetisi dengan online ini ya. Jadi saya sih melihatnya ke depannya ini tantangan berat bagi perusahaan-perusahaan biro perjalanan, karena semakin ke depan nanti dengan teknologi begini, peran-peran travel agent ini semakin tergerus. Nah, kita tinggal menyiasatinya bahwa kita one stop destination begini, jadi kita bisa organize sebuah perjalanan yang tidak bisa dikelola secara pribadi. Jadi mungkin cara-cara beginilah yang mungkin harus kita create supaya upaya kita bisa menyodorkan produk itu bisa masuk ke calon wisatawan kita gitu. Nah, satu lagi yang menarik nih Bang, ini agak personal nih. Apalah sih kita? Kalau gitu, nih minum dulu. Ini agak berat ini kayaknya pertanyaannya nih.
berpolitik. Awak tengok sekarang status udah mulai politik nih, ya kan? Sejak kapan? Abang tuh gabung di partai juga lah ya, atau sebut ada. Nah, cuman kenapa seorang Saprel Sembiring memutuskan untuk mulai terjun ke dunia politik? Jadi gini ya, sepanjang saya bergabung di dunia pariwisata ini, ada beberapa kebijakan yang sangat strategis untuk mendukung pariwisata. Nah, pariwisata ini sebenarnya adalah sebuah industri yang multiplayer effect, lintas sektoral, lintas aktor. Ya, jadi banyak pelakunya dan dibutuhkan sebuah political will. Ya. Nah, kita butuh CEO komitmen. CEO itu adalah kepala daerah. Nah, upaya untuk meyakinkan kepala daerah ini memang harus tetap lobbynya lewat politik. Nah, ada banyak yang sebenarnya harus infrastruktur, kemudian dukungan masyarakat, kemudian dukungan pemerintah, dukungan legislatif. Itu sangat berarti. Contohnya, kita bicara laut ini. Nah, ada kewenangan pusat di sana, ada kewenangan daerah di sana, kemudian ada kepentingan masyarakat juga di situ. Yang ini tidak menjadi hal yang mudah begitu. Nah, bagi saya sih sebenarnya kepingin juga lah ada orang pariwisata duduk di parlemen. Sejauh ini tak ada? Belum maksimal lah saya pikir ya. Jadi keterwakilannya para pelaku pariwisata itu belum optimal saya rasa. Jadi mungkin ini yang kesempatan bagi saya untuk bisa bergabung atas ajakan senior saya dulu. Jadi saya pikir ini nggak ada salahnya. Iya betul, nggak ada salah. Jadi pertanyaannya itu ada orang pariwisata yang harus mewakili di parlemen. Pertanyaannya, abang nak ke dewan ke atau abang cukup membisikkan lewat wakil-wakil partai yang ada bergabung sekarang? Life is change ya, life is change ya. Saya pikir kehidupan ini bergulir, enjoy ya kan. Jika ada kesempatan itu untuk hal yang baik, kenapa tidak gitu ya. Saya pikir membantu orang banyak. Saya coba berprinsip bahwa berpolitik itu adalah mengambil kekuasaan untuk berbuat baik kepada banyak orang. Amin. Ya, jadi saya pikir banyak memang teman-teman menyayangkan langkah saya bergabung dengan partai politik, tapi saya coba untuk meyakinkan, belajar ya, karena memang saya suka berorganisasi. Nah, dalam perjalanan saya berorganisasi itu, kadangkala saya menemukan kebuntuan untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan orang banyak. Nah, saya ingin coba apakah dengan berpolitik saya bisa lebih banyak membantu orang. Dari sisi lebih ke ekonomi lah. Jadi apakah itu nanti pariwisata, apakah UKM, UMKM begitu ya. Nah, ini yang mungkin saya akan coba ikutin lah. Renta irama ya. Sekarang kan belum jadi anggota dewan nih. Berarti termasuk Anda sudah mulai belajar juga untuk membantu orang nih. Iya, tapi sebelumnya pun banyak hal yang kita bantulah, penyengat, kemudian di Pengujan sampai ke Lingga dan Anambas. Saya juga ikut berkampanye untuk sadar wisata, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjadi pelayan begitu ya. Jadi saya pikir tidak ada ya, ini kesempatan bagi saya untuk upgrade dari aktif di asosiasi pariwisata, masuk di dunia politik, dan saya pikir saya pegang bahasanya ketua kita tuh bahwa ambil politik itu untuk membantu orang lain. Jadi kekuasaan itu untuk membantu orang lain. Ya. Oke lah. Iyalah Bang, tak terasa nih sudah berapa menit. Ya, terima kasihlah sudah datang ke sini. Ya kan, semoga apa yang menjadi cita-cita Abang, ya, Abang untuk membantu masyarakat dan mengembangkan dunia pariwisata ini bisa terpenuhi. Oke Guy, terima kasih sudah kita tepung gomakan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.